Ya, baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sound system-nya atau suaranya bisa jelas terdengar ya? Untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar? Dengar, Pak. Waalaikumsalam. Jelas, Pak. Ya, oke, sambil berjalannya waktu, menunggu yang lainnya ikut masuk ya, bergabung di kelas besar, karena ini merupakan kelas gabungan, kelas 3 kelas, hari Rabu dan Kamis, sambil berjalan waktu. Kita mulai aja untuk hari ini pertemuan mata kuliah perpindahan kalor dan massa ya. Ya, yang sudah masuk dan bergabung mungkin bisa mengaktifkan on cam-nya supaya bisa terdokumentasi siapa saja yang sudah stay ya atau sudah hadir di siang hari ini untuk kelas besar mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Kemudian di siang hari ini kita akan coba diskusikan atau ceritakan tentang materi yang merupakan kelanjutan dari materi dari minggu sebelumnya. Di pertemuan yang lalu itu sudah membahas ya. Untuk share screen-nya bisa sudah keluar atau sudah terlihat? Lihat, Pak. Ya, jadi di minggu yang lalu ini sedikit menyambung materi dari minggu sebelumnya yang sudah kita bahas atau ceritakan. Di minggu yang lalu itu ada perpindahan panas yang terjadi secara uh, konveksi atau yang biasa dikenal dengan konveksi alami atau natural convection, reconvection. Di bagian-bagian ini ada beberapa hal yang terjadi. Yang pertama, pergerakan fluida ini dilakukan secara murni atau secara natural ya, karena adanya perbedaan suhu atau temperatur, lalu rapat jenis atau nilai density dari fluida ini dipengaruhi oleh naiknya temperatur yang diberikan. Kemudian terjadi sirkulasi antara fluida yang panas dengan fluida yang dingin. Jadi ada perbedaan temperatur menyebabkan perputaran fluidanya yang awalnya statis atau diam, karena ada perbedaan temperatur atau perbedaan suhu inilah yang menyebabkan terjadinya sirkulasi. Ya, natural konveksi, kemudian ada ilustrasinya seperti ini. Ini terjadi secara natural, artinya ketika bagian ini belum dinyalakan atau belum dihidupkan, bisa saja fluida ini mengalami kondisi yang stabil ya, atau belum adanya resirkulasi. Tapi karena di bagian salah satu sisinya dinaikkan temperaturnya atau dipanaskan, maka secara natural atau secara alami terjadilah putaran atau sirkulasi di dalam bagian sistem tersebut. Ini merupakan bagian natural atau bagian yang secara alami yang terjadi perpindahan panas secara konveksi. Lalu force convection atau konveksi paksa umumnya menggunakan media bagian luar, media eksternal, ada fan blower. Untuk aliran fan blower ini memberikan pengaruh bisa mempercepat proses konveksi paksanya atau perpindahan secara konveksinya bisa dipercepat dengan menaikkan temperatur atau untuk mengurangi suhu ya. Jadi tujuannya untuk konveksi paksa ini secara
mudah mengartikannya adalah ketika panas itu ingin ditingkatkan dengan waktu yang lebih cepat, waktu peningkatan panasnya, atau panas ini ingin direduksi atau dikurangi temperaturnya. Ya, ilustrasi mudahnya ya selain fan, blower, bisa juga menggunakan media yang lain, misalkan tiupan. Tiupan ini ada yang menggunakan misalnya menggunakan aliran jet continue atau jet sintetik. Itu juga bisa dikategorikan sebagai force convection atau perpindahan panas yang terjadi secara konveksi paksa. Nah, ini gambarannya pada bagian ini memaksa atau memberikan paksaan supaya perpindahan panas yang terjadi dari surface ya, ini ada permukaan dindingnya itu di bagian ini untuk bisa lebih cepat panas yang ada di dinding ini terdistribusi ke lingkungan atau ke bagian T ambientnya. Apa yang dilakukan ya dengan cara memberikan eksternal force-nya menggunakan kipas. Jadi kipas ini membantu untuk membuang panas yang dikeluarkan dari bagian surface atau bagian dari permukaan salah satu dinding yang mengeluarkan panas tersebut. Kemudian di bagian yang berikutnya ada radiasi. Radiasi itu tak memerlukan media, tidak ada media yang dilalui, entah itu media solid atau media liquid atau fluida gas atau fluida cair. Kemudian energi panas ditransfer atau diemisikan oleh radiasi menggunakan gelombang infrared dari permukaan benda. Propagasi dari gelombang elektromagnetik bisa terjadi pada solid, liquid, dan gas. Jadi radiasi ini bisa diterima oleh panas atau bagian yang perbedaan temperaturnya terjadi perbedaan, bisa saja terjadi pada kondisi yang solid atau liquid atau dengan kondisi yang gas. Dengan prinsipnya ialah panas yang dipindahkan tidak menggunakan media, jadi menggunakan gelombang elektromagnetik. Ya, di bagian ini ada gambaran, ini ada warna-warni ya, ada warna violet, blue, green, yellow, kuning, merah. Ketika panas ini dipindahkan secara radiasi menggunakan radiasi termal, nah di bagian ini panas itu ini misalkan ini adalah sumber panas ya, sumber panasnya. Nah, sumber panas ini berpindah ke lingkungan atau ke bagian sekitarnya tanpa menggunakan media perantara. Jadi media perantaranya itu tidak ada. Jadi dia tidak menggunakan media solid maupun media fluida untuk menghantarkan panasnya yang dilakukan pada perpindahan panas secara radiasi. Di sini nanti panas tersebut akan berpindah termalnya, temperaturnya di bagian ini temperaturnya lebih tinggi ya. Ini sebut aja misalnya ini T1, sedangkan lingkungannya itu adalah T2 dan ini misalkan juga T2, berarti temperatur T1 itu harus lebih besar dari T2 karena dia akan memindahkan panas tersebut ke lingkungan yang ada di sekitarnya.
Ya, mengenai teori uh, radiasi, radiasi atau teori perpindahan panas yang terjadi secara radiasi ini mengingat lagi ya, atau ini teorinya sudah sangat lama sekali, tapi masih sering digunakan hukum Stephen Boltzmann untuk emisi power dari radiasi panas yang dikeluarkan. Jadi ada persamaannya seperti ini, untuk nilai Q double aksen ya, atau double tanda tanda seru dua, memberikan emisi power black body. Jadi mengartikan berapa besar daya serap atau kemampuan dari bagian perpindahan radiasi tersebut bisa terserap. Kemudian ini konstanta Stephen Boltzmann, ini merupakan konstanta yang diperoleh atau didapatkan dari hasil eksperimen ya, eksperimen yang sudah cukup lama sekali. Ini teori dasar, teori fundamental yang dilakukan oleh Stephen Boltzmann itu mendapatkan untuk konstantanya itu besarnya 5,67 kali 10 pangkat min 8. Nah, kemudian suhu permukaan T itu adalah suhu permukaan dari benda tersebut. Lalu ada nilai emissivity atau kemampuan untuk menyerap panas. Range-nya itu nilai epsilon-nya itu di antara 0 sampai 1. Jadi nilainya 0, ya, 0 atau 0,1, 0,2, 0,5 dan seterusnya sampai maksimalnya itu atau sama dengan 1. Nah, jadi nilai-nilai ini yang memberikan pengaruh besarnya nilai Q-nya untuk emisi power bagian permukaan yang berwarna hitam. Nah, nilai-nilai ini atau perhitungan ini digunakan untuk menghitung perpindahan panas secara radiasi. Ya, apa yang sering kali terjadi, misalkan ketika panas itu dipindahkan atau perpindahan panas secara radiasi ini terjadi, perpindahan panas akan mengalami kenaikan atau mengalami peningkatan ketika objek yang di sekelilingnya, misalkan kalau ini diilustrasikan ya, ini ada sebut aja kalau perpindahan panas secara radiasi itu matahari ya. Di sini ada matahari, ada ilustrasinya. Nah, matahari ini bisa sampai ke bumi ya, atau ke planet bumi itu tidak membutuhkan media perantara, misalnya tidak membutuhkan kabel atau logam yang dipasang atau semacam saluran yang terbuat dari material, atau menggunakan fluida udara atau fluida angin atau fluida cair, tapi terjadi secara radiasi panas yang bisa sampai ke permukaan bumi tersebut. Nah, di bagian ini ada misalkan permukaan bumi itu, atau di atas permukaan bumi ini panas akan banyak terserap, atau radiasi itu akan banyak terserap ketika bagian atau permukaan bumi ini
umumnya menggunakan yang nilai black surface atau permukaannya berwarna hitam. Nah, ilustrasi mudahnya ya nanti coba saja bisa dibuktikan ketika memakai pakaian ya, pakaian yang warna hitamnya hitam cukup hitam dengan memakai pakaian yang warnanya cerah atau warnanya mengkilap. Itu akan berbeda panas yang akan masuk yang akan dirasakan. Nanti coba aja misalkan pengaruh warna hitam ini, misalkan ada 2 orang ya atau 1 orang, yang pertama memakai baju kaos warna hitam, lalu coba berjemur di tengah lapangan atau di tengah terik matahari, kira-kira sekitar 15 menit atau 30 menit, apa yang dirasakan? Panasnya, berapa banyak panas yang terserap. Lalu di bagian yang lain ada juga yang menggunakan pakaian yang warnanya berkilau atau warnanya cerah atau warnanya seperti warna putih atau warna mengkilap. Itu akan berbeda serapan panas ya, atau panas yang secara radiasi itu yang akan menyerap, yang akan diterima oleh warna pakaian tersebut. Nah, sama halnya juga dengan bagian ini, kalau misalkan permukaan bumi atau surface bumi itu lebih banyak warnanya itu berwarna hitam permukaannya, maka panas yang akan diterima oleh bumi tersebut ketika dipindahkan oleh matahari akan lebih banyak diserap jika dibandingkan dengan warna yang berkilau atau warna yang mengkilap. Lalu selain warna yang hitam, peningkatan penyerapan radiasi ini juga bisa disebabkan oleh permukaan yang kasar atau permukaan yang kusam. Itu juga bisa menyebabkan atau meningkatkan penyerapan panas yang diterima oleh panas yang berpindah secara radiasi. Lalu sama halnya juga dengan konduksi ya, luas permukaan. Jadi kalau misalnya permukaannya kecil dengan permukaan yang lebih luas, itu akan juga memberikan pengaruh seberapa besar penyerapan panas. Jadi semakin besar luas permukaan, maka penyerapan panas yang akan diterima secara perpindahan panas secara radiasi juga akan semakin bertambah atau semakin meningkat. Nah, ini ada 3 hal poin umum ya dasarnya bagaimana radiasi atau penyerapan secara radiasi itu akan mengalami peningkatan. Yang pertama karena permukaannya hitam, yang kedua karena permukaannya kusam atau kasar, lalu yang ketiga luas permukaan. Jadi semakin luas permukaan maka panas secara radiasi akan semakin meningkat yang akan diserap oleh panas tersebut untuk perpindahan panas secara radiasi. Ya, lalu bagaimana untuk mereduksi? Kalau tadi meningkatkan, ini ada meningkatkan panas atau penyerapan panas secara radiasi, lalu bagaimana untuk mengurangi penyerapan panas atau mengurangi perpindahan panas yang terjadi secara radiasi ketika ada panas yang dikeluarkan dari sumber panas berpindah secara radiasi, bagaimana cara mengurangi atau mereduksinya? Yang dilakukan ialah merubah permukaan atau surface tersebut berubah menjadi putih atau garis miring mengkilat atau berkilau. Ini juga dapat mengurangi penyerapan radiasi. Kemudian smooth surface, permukaannya halus, jadi permukaan yang halus juga menimbulkan atau bisa menyebabkan
panas yang dipindahkan secara radiasi menjadi semakin lebih kurang ya jika dibandingkan yang tadi. Jika permukaannya bentuknya kasar atau kusam, ini bisa meningkatkan. Tetapi kalau yang dimiliki dari surface tersebut dengan permukaan yang halus, maka bisa melakukan pengurangan atau mengurangi penyerapan radiasi yang diberikan. Lalu yang ketiga, berarti kebalikannya. Kalau yang tadi luas permukaan, kalau ini untuk mereduksi bagaimana radiasi tersebut tidak banyak masuk atau berkurang untuk bisa dilakukan penyerapan. Yang dilakukan adalah dengan memperkecil luas permukaan objeknya atau objek tertentunya dikecilkan atau luas permukaannya dibuat menjadi lebih semakin mengecil. Nah, jadi kalau digambarkan ya artinya semakin kecil luas permukaan maka radiasi yang berpindah itu akan panas yang berpindah secara radiasi akan menjadi semakin berkurang. Nah, untuk selanjutnya, walaupun mode-mode perpindahan panas ini secara terpisah, namun dalam keseharian atau dalam aplikasinya, mode-mode ini artinya bisa ada perpindahan panas yang terjadi secara konduksi, konveksi, dan radiasi dipelajari secara terpisah. Tetapi dalam aplikasi atau dalam keseharian yang seringkali kita temukan, seringkali perpindahan panas ini terjadi pada proses perpindahan yang melibatkan ketiga-tiganya. Jadi dalam keseharian atau dalam hal yang seringkali ditemukan atau bahkan pasti menemukan, perpindahan panas itu seringkali terjadi secara bersamaan perpindahan panasnya. Jadi ada perpindahan panas secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, ini merupakan ilustrasi mudah ya, karena bagian ini ya yang paling mudah untuk memahami, karena di bagian ini diilustrasikan ada bangunan atau gedung atau rumah. Ya pasti semuanya pasti tahu kalau misalnya berada di dalam rumah atau di dalam gedung atau di dalam tempat tertentu akan mengalami tiga hal. Yang pertama ada perpindahan secara radiasi, kemudian ada perpindahan secara konduksi, kemudian ada perpindahan panas secara konveksi. Nah, di sini, di bagian ini seringkali untuk melakukan analitik atau hitungan menganalisisnya bisa dilakukan secara terpisah, bisa menganalisis dulu di bagian radiasinya, lalu setelah mendapatkan cahaya matahari atau panas matahari tersebut, lalu dianalisa secara konduksi, kemudian di bagian ini baru dihitung secara konveksi. Nah, untuk merancang suatu sistem di sistem thermal engineering atau peralatan mechanical engineering, itu kita bisa melakukan pendekatan menghitung terlebih dahulu panas apa yang terjadi, perpindahan panas yang akan dilakukan, radiasi, konduksi atau konveksi. Kemudian setelah mendapatkan ketiga bagian tersebut, ya baru nanti bisa diperkirakan di bagian apa yang ingin diketahui nilai temperaturnya atau distribusi panasnya. Nah, ini hal ini merupakan bagian yang mudah
paling dasar ya ketika melakukan analisa perpindahan panas pada saat ingin merancang suatu sistem atau engineering tertentu, peralatan engineering. Ya, kemudian di slide berikutnya ada diskusi atau ada pertanyaan sebelum masuk ke slide selanjutnya. Suaranya bisa jelas masuk terdengar ya untuk Dengar, Pak. kelas besar. Ya, jadi di bagian ini ada peralatan-peralatan yang melibatkan pengetahuan dasar atau teori dasarnya dari perpindahan panas dan massa, seperti ketika merancang, kalau di mechanical engineering ya melakukan rancangan untuk membuat internal combustion engine atau motor pembakaran dalam, proses combustion-nya, proses pembakarannya. Jadi ada perpindahan panas yang terjadi, itu ada perpindahan panas secara konduksi, kemudian ada konveksi. Konveksi itu bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar berupa fluida cair atau fluida udara berupa kabut uap. Nah, di bagian itu ada panas yang terjadi secara konveksi, kemudian ada perpindahan panas secara konduksi, lalu misalkan panas dari lingkungan atau suhu lingkungan juga bisa dihitung, misalnya ketika mesin ini dihidupkan atau beroperasi pada siang hari atau pada kondisi yang panas, panas matahari cukup tinggi dengan kondisi matahari yang sudah redup atau pada sore hari atau malam hari, sehingga ada kondisi perpindahan panas yang terjadi di internal combustion engine itu, konduksi, konveksi, dan radiasi. Kemudian yang lebih expert lagi atau lebih luas lagi di bagian power plant untuk pembangkit listrik menggunakan tenaga panas, power plant, heat exchanger, alat penukar kalor, juga menggunakan prinsip-prinsip dari teori perpindahan panas dan massa. Kemudian proses sistem pendinginan, mendinginkan atau mengkondisikan ruangan tertentu, misalnya di dalam ruangan kamar atau ruangan rumah, kantor, gedung, bagaimana ruangan tersebut bisa terkondisikan secara normal dengan kondisi yang diinginkan, temperatur 25 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius. Kemudian di bagian yang berikutnya storage ini tempat menyimpan makanan atau menyimpan minuman atau obat tertentu yang kondisinya itu harus disimpan pada kondisi suhu yang stabil, tidak mengalami perubahan, jadi tidak mengalami peningkatan. Nah, jadi ada perpindahan panas yang terjadi. Bagaimana melakukan isolasi atau menutup panas yang terjadi dari lingkungan yang masuk ke dalam sistem tersebut, sistemnya storage untuk penyimpanan. Kemudian konduksinya, atau misalkan di bagian storage tersebut ingin menjaga makanan supaya tetap panas atau tetap dingin, tetap hangat dan tidak mengalami
penurunan suhu. Nah, di bagian itu ya merancang sistem pemanas yang panasnya dipindahkan secara konduksi, kemudian setelah di bagian dalamnya perpindahan panas secara konveksi. Nah, di bagian ini misalkan ada tempat ya, atau kita ingin menjaga suatu makanan atau bagian tertentu, di ini panasnya harus dikondisikan. Ini ada konduksi, berarti karena materialnya itu berupa material yang solid atau material yang padat, dia ada diawali terlebih dahulu sumber panasnya atau heat source-nya, misalkan dari bagian ini ada sumber panas. Kemudian panas ini berpindah atau naik secara konduksi karena elemennya terbuat dari logam. Lalu panas ini keluar secara konveksi. Nah, ini merupakan bagian yang seringkali pada saat melakukan analisa tersebut menjadi analisa yang terpisah. Ini ada dianalisis secara konduksi, kemudian panas yang dikeluarkan secara konduksi di permukaan tersebut, di permukaan bagian surface-nya, di permukaan sini, maka dia akan dilakukan analisa secara konveksi. Nah, ini salah satu contoh ya, peralatan-peralatan yang melibatkan pengetahuan perpindahan panas dan massa. Ya, konduksi, konveksi, radiasi. Jadi 3 hal yang ada dalam prinsip dasar perpindahan kalor dan massa. Ada perpindahan secara konduksi, konveksi, dan radiasi. Kalau dituliskan ke bagian ini, ya ini teori yang tadi. Kalau dibuat summary-nya dalam bentuk tabel, ada conduction, kemudian konveksi, kemudian radiasi thermal. Heat flux atau persamaan equation, persamaan heat flux-nya untuk nilai konduksi. Konduksi itu jadi yang mempengaruhi heat flux adalah nilai, salah satunya nilai K-nya. K ini merupakan thermal conductivity. Yang dimaksud dengan K, materialnya terbuat dari apa, atau material yang dilalui oleh panas tersebut berbahan apa. Apakah materialnya ini bahannya baja dengan tembaga, lalu ada besi ya, besi, iron, kemudian aluminium atau material yang lain. Nilai K ini bervariasi, jadi tiap material memberikan nilai K yang berbeda-beda. Jadi semakin besar nilai K yang dimiliki oleh material tersebut, atau nilai thermal conductivity yang paling semakin besar, maka akan memberikan nilai heat flux-nya mengalami peningkatan. Kemudian di konveksi, untuk konveksi ini nilai H-nya koefisien perpindahan panas secara konveksi. Untuk koefisien perpindahan panas secara konveksi berarti dipengaruhi oleh jenis fluida apa yang digunakan. Menggunakan fluida apa? Apakah menggunakan fluida gas atau fluida udara ya, udara atau fluida yang kompresibel, atau fluida cair atau liquid, ini juga berbeda. Jadi pada saat menghitung berapa besar nilai heat flux ini, heat flux untuk perpindahan panas yang terjadi secara konveksi, coba lihat terlebih dahulu
nilai koefisien konveksinya. Jika nilai koefisien konveksinya tinggi atau besar, berarti nilai heat flux yang ditimbulkan secara konveksi itu akan lebih tinggi juga nilai yang diperoleh. Lalu bagaimana dengan yang radiasi? Untuk radiasi thermal berarti dipengaruhi oleh nilai emisivitas. Emisivitas itu kemampuan untuk menyerapnya. Jadi kalau ada ilustrasi tadi ada dua objek, ini objek satu dan kedua. Lalu di bagian ini adalah sumber panasnya, dia mengeluarkan panas ya, misalkan ini heat-nya sumber panas, sedangkan yang ini penerima panas. Nah, untuk penerima panas itu dipengaruhi oleh nilai emisivitasnya. Yang dimaksud dengan emisivitas itu ya warna dari ini, dari apa, permukaan tersebut. Jadi kalau misalnya permukaan ini warnanya semakin apa, hitam atau sangat hitam atau gelap sekali, maka nilai emisivitas maksimalnya itu bernilai 1. Tetapi kalau misalkan dia permukaannya ini, surface-nya ini berwarna putih atau mengkilap, dia berada di apa, nilai range-nya 0 sampai 1. Tapi kalau misalnya lebih mengkilap lagi atau cukup silau atau apa, bisa memantulkan radiasi sehingga nilai nolnya ini akan menjadi lebih kecil, bisa saja 0, 0, 1. Nah, tergantung dari nilai emisivitas atau kemampuan dari objek yang menyerap panas tersebut. Karena perpindahan panas ini tidak dipengaruhi oleh perpindahan panas secara radiasi ya, tidak dipengaruhi oleh nilai material, konduktivitas termal, dan juga tidak dipengaruhi oleh nilai koefisien konveksi. Misalnya tidak dipengaruhi oleh fluida apa yang digunakan, apakah mau fluida cair atau fluida gas, tapi dipengaruhi oleh objek yang akan dipindahkan tersebut, panas yang akan dipindahkan tersebut memiliki warna apa, karena thermal radiasi ini tidak menggunakan perantara untuk memindahkan panasnya, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik. Karena dia menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga yang dilihat adalah nilai emisivitas atau kemampuan untuk menyerap panas tersebut. Nah, kemampuan untuk menyerap panas dipengaruhi oleh warna ininya, warna objeknya atau warna bagian tersebut. Jadi kalau objeknya semakin hitam, maka yang didapatkan ialah nilai emisivitasnya bernilai sama dengan 1. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada yang didiskusikan sebelum masuk ke slide berikutnya? Ya, untuk share screen-nya bisa jelas terlihat ya, untuk share screen-nya? Jelas, Pak. Lihat, Pak. Ya, jadi kalor atau perpindahan kalor dan massa ini ya prinsipnya ini mengingat lagi
Panas itu akan terjadi jika suhunya tinggi dan suhunya rendah. Jadi ada suhu yang tinggi dan ada suhu yang rendah. Itu akan perpindahan panas akan terjadi kalau misalnya suhunya sama-sama tinggi atau suhunya kalau dituliskan 50 derajat dengan 50 derajat, itu tidak akan terjadi perpindahan panas. Tetapi kalau misalnya ada perbedaan, yang satunya 50, lalu nilainya, temperaturnya di bawah 50, baru bisa terjadi perpindahan panas. Tapi kalau misalnya sama, dia tidak akan perpindahan panas tersebut tidak akan terjadi. Nah, hal ini juga sama berlaku di perpindahan panas secara radiasi, konveksi juga maupun konduksi. Jadi prinsipnya adalah panas itu akan berpindah jika ada yang suhunya lebih tinggi, kemudian di bagian berikutnya objeknya atau bagian lain memiliki suhu yang lebih rendah. Ya, di bagian awal selanjutnya kita coba satu persatu ya, membahas yang tadi. Di bagian ini ada perpindahan panas secara konduksi. Untuk perpindahan panas secara konduksi, panas konduksi itu terjadi apabila panas mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah. Yang digunakan adanya media. Jadi ada media penghantar. Untuk konduksi ini ada media penghantar atau ada material yang dipergunakan. Material ini memberikan pengaruh terhadap besarnya nilai K atau nilai thermal conductivity. Jadi berapa besar nilai thermal conductivity itu dipengaruhi oleh material apa yang dipergunakan. Conductivity ya, jadi conductivity. Nah, di bagian ini yang mengingat lagi di sebelumnya teori Fourier ya, teori Fourier, Qx sama dengan K ini yang tadi thermal conductivity, A ini adalah luas permukaan. Ya, kalau dituliskan bisa juga seperti ini, Qx per A dikali dengan K dikali dengan dt per dx. Ya, yang tadi yang sudah ditampilkan di slide sebelumnya, kegunaan-kegunaannya itu banyak ya, untuk perpindahan panas ini selama berhubungan dengan kalor atau panas yang dipindahkan. Jadi perpindahan kalor dan massa itu bisa dipergunakan secara penggunaan keilmuannya. Untuk bagian ini ada, nanti kalau misalnya ada yang mengambil skripsi atau tugas akhir berhubungan dengan boiler atau katel uap, ya berarti banyak membaca atau membuka materi e-book tentang perpindahan panas. Kemudian alat penukar panas, heat exchanger itu juga banyak digunakan. HE, heat exchanger, menggunakan perpindahan panas. Motor bakar internal combustion engine juga menggunakan perpindahan panas. Perancangan untuk alat-alat penguap atau menguap atau merubah fluida yang liquid berubah menjadi uap, itu juga menggunakan perpindahan panas. Reaktor kimia atau mendesain di reaksi kimia atau menghasilkan pencampuran untuk dua unsur yang berbeda juga
menggunakan prinsip perpindahan panas. Ya, untuk perpindahan panas secara konduksi. Jadi perpindahan panas secara konduksi ini benda yang bisa menghantarkan panas kita sebut dengan konduktor ya. Jadi kalau ini diilustrasikan, ini ada material, lalu material di ujungnya itu panaskan dengan misalkan dengan menggunakan nyala api atau nyala lilin. Lalu panas ini yang awalnya di bagian ujungnya ini temperaturnya itu misalkan 100 derajat Celcius, kemudian setelah dilakukan pengujian atau dilakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur temperatur, ternyata temperaturnya yang awalnya karena masih dalam kondisi lingkungan, temperatur dingin, misalkan masih dalam kondisi 30 derajat Celcius, tapi setelah ini dipanaskan, temperaturnya mengalami peningkatan menjadi 100 derajat Celcius. Nah, panas tersebut bisa berpindah dengan media, ini adalah media perantaranya. Ketika dia bisa memindahkan panas tersebut, maka dia masuk dalam kategori konduktor. Jadi panas tersebut bisa dipindahkan. Yang berpindah itu adalah panasnya. Panas yang bisa berpindah menggunakan media tertentu, ya dia disebut dengan sebagai konduktor. Untuk konduktor umumnya terbuat dari logam ya, atau material dari unsur metal seperti tembaga, besi, timah, aluminium. Jadi kalau misalnya, kenapa ini di bagian ini untuk perpindahan panas secara konduktor itu, ketika panas bisa berpindah pada media tersebut, kemungkinan besar aliran listrik juga bisa mengalir melalui media tersebut ya. Jadi kalau misalnya ada sumber listrik disalurkan pada tembaga atau pada besi atau timah atau aluminium, maka aliran listrik juga akan bisa dipindahkan. Nah, panas juga bisa dipindahkan, tetapi ada bagian material tertentu atau material yang lain, tapi panas itu ketika materialnya berbentuk solid, tetapi dia tidak bisa memindahkan panas. Jadi atau material tersebut bisa menahan atau melakukan hambatan atau resistansi panas tersebut tidak bisa terjadi. Nah, ini yang dimaksud dengan melakukan isolasi atau terisolator. Jadi material tersebut mengisolasi panas untuk tidak dipindahkan, tidak bisa dipindahkan. Kira-kira ada yang bisa membantu, material apa yang bisa mengisolasi panas? Plastik, Pak. Karet. Karet, oke. Atau kain ya. Itu adalah merupakan material ya, material yang mengisolasi panas. Jadi kalau ya sama saja misalkan ketika mengangkat atau memindahkan kompor atau piring panas atau gelas panas ya, yang digunakan supaya tidak terasa panas ketika dipegang, ya menggunakan medianya itu media berupa kain atau karet atau plastik. Itu adalah media-media yang mengisolasi panas tidak bisa berpindah. Nah, di bagian ini selain panas yang tidak berpindah, ternyata listrik juga tidak bisa dipindahkan menggunakan media tersebut. Jadi kalau misalnya memegang
sumber listrik, tetapi menggunakan sarung tangan yang dari materialnya karet ya, terbuat dari karet. Jadi listrik tersebut tidak bisa berpindah atau tidak bisa mengalirkan aliran listriknya. Nah, ini di bagian ini nanti akan dicoba dianalogikan antara panas, jadi ada panas dengan aliran listrik. Kenapa itu bisa analogikan sama? Karena ada kemiripan, ada kecenderungan yang sama, karena kalau misalnya panas tidak bisa berpindah pada media tersebut, maka kemungkinan besar listrik juga tidak bisa mengalir pada material tersebut. Begitu juga sebaliknya, ketika listrik juga tidak bisa berpindah pada media tersebut, kemungkinan besar panas tersebut tidak bisa dipindahkan. Ya, nanti di bagian slide berikutnya ada analogi antara hubungan perpindahan panas dengan perpindahan listrik. Nah, ini contoh benda isolator, itu ya tadi ada plastik, kemudian kain, kayu, karet, kertas, ban, dan lainnya. Nah, dan ini bisa dibuktikan, misalkan ada sumber listrik atau ada aliran listrik ketika dihubungkan dengan kayu ya, kayunya kayu kering ya, bukan kayu basah, karena kalau kayu basah itu di dalamnya ada fluida cair atau ada cairan, itu bisa listrik bisa merambat melalui fluida cair tersebut. Sama juga dengan panas juga bisa berpindah dengan fluida media perantaranya cair. Nah, yang dimaksud di sini adalah kayunya itu ya kayunya dengan kondisi yang bukan basah. Kemudian karet, kertas, dan ban. Ya, untuk perpindahan panas konduksi ini, konduksi adalah perpindahan panas melalui medianya zat padat yang zat padat tersebut tidak mengalami perpindahan atau tidak berpindah. Jadi yang pindah itu hanya panas yang dipindahkan. Artinya perpindahan kalor pada suatu zat tidak disertai dengan partikel pada media zat padat tersebut. Yang dipindahkan adalah kalornya atau nilai panasnya. Bagian ini contohnya misalnya ada benda yang terbuat dari logam akan terasa panas atau hangat jika ujung benda itu dipanaskan. Kemudian ketika memegang kembang api juga akan terasa panas. Nah, ini adalah contoh dari perpindahan panas secara konduksi. Untuk misalkan kembang api, berarti media yang digunakan adalah kawat dari kembang api tersebut atau sumber panas tersebut. Panas merambat atau melalui media tersebut sehingga menimbulkan kenaikan temperatur. Ya, untuk bagian yang berikutnya, panas konduksi. Ujung kawat tembaga terasa panas saat ditempelkan dengan sumber panas. Ini ilustrasi gampangnya, mudahnya untuk membayangkan bagaimana konduksi perpindahan panas secara konduksi itu terjadi. Jadi ada sumber panas mengalir dari kiri ke atas atau dari
bawah ke atas, dari temperatur yang tinggi ke temperatur yang lebih rendah. Jadi panas itu berpindah dari temperatur tinggi ke temperatur rendah, bukan berpindah dari temperatur yang lebih dingin ke temperatur yang lebih panas. Karena yang ini melihat perspektifnya dalam kalor yang dipindahkan, bukan dingin yang berpindah menjadi panas ke sumber panas. Nah, ini ujung kawat tembaga terasa panas saat di salah satu bagian sisinya ditempelkan sumber panas. Ya, yang berikutnya contoh, ini ilustrasi. Kira-kira di bagian ini perpindahan panas atau panas, ini ada dua kondisi ya, ada kondisi A dan kondisi B ya, kondisi A dan kondisi B. Yang kondisi A ini memiliki ketebalan lempengannya lebih tipis 1 inch, kemudian yang ini lebih tebal 2 inch, yang ini 300 temperatur dari sumber panasnya atau nyala api tersebut temperaturnya 300 derajat Celcius. Lalu yang jadi pertanyaan, pada bagian kondisi apa panas akan lebih mudah cepat sampai? Apakah pada kondisi A atau kondisi B? Misalkan di sini ada titik, sebut aja misalkan ini titik A dan ini titik B. A itu adalah bagian dasar, B itu adalah permukaan. Kira-kira yang mana yang lebih cepat panasnya dalam hitungan waktu? Apakah kondisi A atau di kondisi B? Yang A, Pak. Ya, jadi di kondisi A ini dipengaruhi oleh ketebalan dari materialnya ya, atau ketebalan atau berapa tinggi. Jadi semakin tipis media yang digunakan, karena semakin tipis media yang digunakan, maka resisten atau panas yang terhalang atau panas yang terserap oleh media tersebut menjadi semakin berkurang. Nah, analogi ini sama dengan rangkaian listrik. Misalkan ada sumber listrik, yang satu kabelnya ini ada titik A dengan titik B, kemudian ada titik A dan titik B. Nah, yang pertama misalkan di bagian ini ada dua titik, kondisi 1 dan kondisi 2 ya. Kondisi 1 dan kondisi 2, untuk kondisi satunya kabelnya lebih pendek atau lebih kurang ya, lebih singkat. Sedangkan yang di kondisi keduanya kabelnya lebih panjang. Karena kabelnya lebih panjang, maka yang akan terjadi adalah nilai I atau arus listrik tersebut menjadi lebih berkurang. Jadi kalau misalnya I-nya, nilai arusnya itu nilainya misalkan ini 10, sedangkan di bagian yang ini nilai I atau nilai arusnya akan menjadi kurang dari nilai 10, menjadi 5 atau menjadi 4 dan seterusnya. Nah, sama halnya juga dengan di bagian ini, ketika ini dilakukan perpindahan panas secara konduksi, ketika dilakukan pengukuran di ujung surface permukaan ini ya, permukaan B, nilai kalor atau nilai kalori akan berbeda ketika nilai tersebut dilakukan pengukuran. Jadi pada saat pengukuran nilainya, bisa saja untuk permukaan yang lebih tipis ini, karena ini temperaturnya 300 derajat ya dalam satuan Celcius, ini juga dalam satuan Celcius,
Di bagian ini ketika dilakukan pengukuran temperaturnya 290. Nah, tetapi karena ini lebih tinggi atau lebih tebal, temperatur yang pada saat diukur bisa saja mengalami pengurangan yang awalnya 290 menjadi 200, misalkan 288 derajat Celcius. Nah, ini kondisi ini sama ya dengan kondisi yang panas dengan aliran listrik. Nah, karena ada kesamaan, nanti hal inilah yang digunakan untuk menghitung perpindahan panas secara konduksi ketika material-material tersebut disusun secara seri atau disusun secara paralel. Ya, selain ini sama ya, kalau yang tadi ilustrasinya ketebalan, kalau ini berupa panjang, yang ini lebih pendek, yang ini lebih dimensinya atau size-nya lebih panjang, juga memberikan nilai pengaruh terhadap panas yang dipindahkan. Nah, lalu perpindahan panas ini masih menceritakan secara konduksi. Yang berikutnya ialah kontak atau surface yang saling berkontak. Jadi ada A dan B, ini ada A dan B, ini kondisi 1, kondisi 2. Untuk kondisi pertama, kontaknya itu atau yang terkontak nilai 40 dengan 40 derajat, 140, ini berapa nih selisih? 100 ya. 100, kemudian yang ini 185 dengan 35, selisihnya 150 ya. Nah, kontaknya yang ini 100 derajat, yang ini 150 derajat ya. 150 kan kalau 185 dikurangin 35 ya 185. 185 kurangin 30, 150 ya. Nah, bagian yang saling berkontak, karena kan prinsip dari konduksi itu harus ada medianya ya medianya berupa media kontak atau saling bersentuhan, sudutnya atau luas permukaannya. Ini juga memberikan pengaruh untuk sudut kontaknya 100 derajat dengan sudut kontak yang 150 derajat, panas yang akan dipindahkan juga mengalami perbedaan nilainya. Ya, ini sekedar merefresh ya, atau mengingat lagi simbol-simbol pada saat melakukan penghitungan untuk perpindahan panas, perpindahan panas, konduksi atau yang lain, konveksi dan radiasi. Yang perlu diperhatikan poinnya adalah kalau pada saat melakukan hitungan kita harus konsisten dengan satuan apa yang digunakan. Misalnya apakah mau menggunakan satuan SI, satuan internasional, atau menggunakan satuan Inggris atau satuan British ya. Nah, ketika melakukan hitungan dipastikan data-data yang diketahui, data-data yang diperoleh atau hasil pengukuran yang didapatkan itu dengan satuan yang sudah dikonversikan. Kalau misalkan ada satuannya yang diketahui dari hasil pengukuran itu masih dalam satuan Inggris, berarti harus dikonversikan terlebih dahulu ke dalam satuan SI untuk bisa memasukkan ke dalam persamaan model matematika yang digunakan untuk perhitungan perpindahan panas secara konduksi maupun secara radiasi. Ya,
Yang selanjutnya ada beberapa konstanta yang tadi yang sudah diceritakan, ada konstanta yang sering digunakan untuk perhitungan perpindahan panas. Kemudian ini konstanta-konstanta itu ya sudah merupakan nilai ini ya apa pendekatan dari hasil pengujian atau dari hasil eksperimen yang sudah dilakukan pada eh, teori-teori yang lama atau teori fundamentalnya. Jadi kita hanya menggunakan konstanta apa atau menggunakan nilai-nilai tersebut. Terkecuali misalkan melakukan pengembangan atau mendevelop konstanta baru, karena riset-riset fundamental ya bisa saja nanti itu dikembangkan untuk kasus yang berbeda, nanti bisa mendapatkan nilai konstanta baru untuk kasus yang lain. Nah, di bagian ini lanjutan ya, untuk konduktivitas thermal atau kalau di simbol persamaan itu nilai K, thermal conductivity. Konduktivitas thermal conductivity dengan asumsi, ini dengan asumsi materialnya pada material temperaturnya itu dengan nilainya 0 derajat Celcius. Untuk material yang ditampilkan itu ada silver, copper, aluminium, nikel, iron, carbon steel, lead, chrome, nikel ya. Nilai-nilai ini terlihat berbeda nilainya, nilai K-nya ya, nilai conductivity calor, thermal conductivity calornya terlihat berbeda. Jadi poinnya ialah ketika ingin meningkatkan perpindahan panas secara konduksi, kita harus memikirkan atau memilih material apa yang dipergunakan. Jadi sama seperti kalau misalkan merancang di sistem mechanical engineering, di teknik mesin ingin merancang internal combustion engine, motor pembakaran dalam, material apa yang digunakan, bagaimana supaya panas tersebut perpindahan panas secara konduksinya meningkat, ya berarti harus melihat material yang digunakan. Ketika ingin menggunakan materialnya yang memiliki nilai thermal conductivity besar, nilai paling besar ini dari data yang diperoleh itu ada material yang berbahan silver, ini memiliki nilai thermal conductivity yang tinggi. Nah, jadi pada saat ingin menginginkan perpindahan panas secara konduksi yang tinggi, maka material yang dibuat menggunakan material yang berbahan silver. Ya, ini merupakan data database dari data-data yang ada di e-book. Tetapi kalau misalnya ini dilakukan riset atau dikombinasikan, misalkan silver dicampur dengan aluminium atau dicampur dengan nikel, berapa persen campurannya, apakah nilainya masih tetap 410 nilai thermal conductivity-nya. Hal itu bisa saja mengalami perubahan atau mengalami peningkatan, ya tergantung dari hasil pengujian yang dilakukan. Jadi untuk thermal conductivity itu bisa ditingkatkan dengan menggunakan variasi-variasi dengan penambahan campuran, atau bahkan selain tujuannya untuk meningkatkan, juga bisa digunakan untuk misalkan mengurangi atau mereduksi berapa besar nilai thermal conductivity tersebut. Ya, ini kalau yang tadi materialnya berupa metal ya, logam, kemudian ini material non metalik atau non logam, material yang digunakan nilai
panas yang didapat untuk nilai thermal conductivity-nya. Untuk diamond ini ternyata dari data yang diperolehnya itu thermal conductivity-nya cukup tinggi atau paling tinggi ya, nilainya sampai 2300. Jadi kalau bisa dibayangkan, misalkan memasak air dengan menggunakan pancinya itu terbuat dari diamond. Waktu yang dibutuhkan untuk air bisa mendidih akan lebih cepat jika dibandingkan dengan ketika panci atau material tersebut atau alat untuk memasak atau bagian tertentu menggunakan materialnya berbahan aluminium. Itu akan mengalami perbedaan panas yang ditimbulkan. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada sesi diskusi ya, atau ada pertanyaan yang ditanyakan? Untuk suaranya bisa jelas terdengar ya? Suaranya bisa masuk, jelas terdengar? Jelas, Pak. Ya, jadi ini adalah liquid, kemudian gas, liquid, gas memiliki nilai thermal conductivity yang bervariasi. Untuk liquid juga nanti dibagi lagi, ada liquidnya itu mercury, water, amonia, lubricating oil, minyak pelumas, freon, hidrogen, helium, air, dan terakhir di carbon dioxide memiliki nilai K yang berbeda-beda atau bervariasi. Nah, hubungan antara nilai temperatur dengan nilai thermal conductivity. Jadi di sini ada untuk fasenya, ada kondisinya, ada kondisi gas ya, kondisi liquid, kondisi berupa fluid compressible. Ada CO2, karbon dioksida, air, udara, oksigen, O2, helium, hidrogen. Pada bagian hidrogen, untuk hidrogen ini ternyata dia memiliki nilai nilai thermal conductivity yang lebih tinggi ya. Kalau misalnya pada temperatur sekitar 900 dibagiin ada 900 derajat, dia bisa mendapatkan nilai thermal conductivity-nya paling tinggi untuk fluida gas jika dibandingkan dengan fluida helium, oksigen, karbon dioksida maupun fluidanya berupa air atau berupa udara. Ya, ini merupakan datanya itu ya sama seperti yang merupakan data yang diperoleh dari e-book ya. Jadi nanti bisa dilihat data untuk konduktivitas thermal conductivity pada liquid, kalau yang tadi pada bagian fluida gas. Nanti pada saat ingin melakukan analisa atau menganalisis nilai Q atau nilai thermal conductivity itu, yang dilakukan ialah melihat medianya apa yang dipergunakan untuk proses perpindahan panasnya. Nah, ini masuk ke teori yang tadi, teori mengenai analogi tadi, ada analogi I itu ada yang ingat kalau di listrik itu arus ya, arus listrik, listrik. Nah, arus listrik ini, jadi kalau diartikan ini adalah Q-nya, kalor yang berpindah. Jadi kalau misalnya ini ada sumber
panasnya masuk dari sini, di bagian ini panasnya keluar. Delta X ini adalah materialnya, material konduksinya, material solidnya. Jadi panas itu nggak akan mestinya lurus seperti ini, tidak akan berpindah secara lurus, tapi dia pasti akan mengalami degradasi atau pengurangan. Kenapa hal itu bisa terjadi? Karena ada resisten dari material tersebut. Jadi kalau panas yang di sini 100 derajat, yang di bagian ini ketika dilakukan pengukuran, dia nggak akan sama persis dengan 100, dia akan di bawah nilai 100, nilainya bisa 90 derajat atau 80 derajat, mengalami pengurangan. Berkurangnya itu kenapa dia bisa berkurang? Karena ada resisten dari material yang digunakan. Jadi material yang digunakan tersebut menyerap panas, sehingga panas yang dikeluarkan ini nilainya 90 derajat Celcius. Sama juga dengan rangkaian listrik ya, kalau misalnya rangkaian listrik itu kalau dialirkan listriknya ketika dilakukan pengukuran dari sumber masuk listrik dengan sumber keluarnya listrik juga ada pengurangan nilai arus, juga ada pengurangan nilai temperatur. Di bagian ini kita berawal dari teorinya si Fourier. Teorinya si Fourier itu cerita tentang hubungan antara nilai K dengan A. A itu adalah luas permukaan dt per dx, sehingga diturunkan. Untuk laju perpindahan panas, Q ini merupakan aliran temperatur. Laju perpindahan panas, Q merupakan aliran temperatur potensial. K ini ada thermal conductivity, delta X ini adalah seberapa tebal material tersebut, nilai delta X, seberapa tebal materialnya, bahannya seberapa tebal. A ini luas permukaan, kalau misalnya ini berbentuk permukaannya itu berbentuk persegi atau berbentuk persegi panjang, ya nanti tinggal dihitung panjang kali lebar luas permukaannya, berapa luas permukaannya. Nah, di bagian ini, nah ini yang tadi yang dimaksud dengan resisten, atau kalau dianalogikan di rangkaian listriknya itu merupakan hambatan atau tahanan dari thermal yang dialirkan. Jadi thermal yang dialirkan yang awalnya sumbernya itu 100, kenapa dia berkurang menjadi 90 derajat Celcius? Karena ada nilai R-nya. Nilai R inilah yang mereduksi panas yang dipindahkan tersebut yang awalnya 100 derajat berkurang menjadi 90 derajat Celcius. Di perpindahan panas, perpindahan kalor secara konduksi ini yang masuk dalam kategori tahanan thermal, pertama dipengaruhi oleh nilai K-nya, thermal conductivity, berarti material tersebut menggunakan materialnya apa. Kalau yang di tabel tadi tinggal dilihat, misalkan di tabel ini nilai K-nya ketika menggunakan nilai silver dengan aluminium itu akan berbeda nilai thermal conductivity-nya, 410 dengan 202. Jadi nilai-nilai tersebut memberikan pengaruh terhadap tahanan thermal atau nilai resistensi. Kemudian tebal bahan delta X, tebalnya berapa? Sama seperti yang tadi, kalau material yang tebal dengan material yang
tipis. Kalau misalnya ini dipotong atau dibelah menjadi 2 atau dibelah lagi menjadi 1/4, dia akan lebih ketebalannya itu delta X-nya menjadi berkurang. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam perhitungan, delta X itu merupakan faktor pembagi, sehingga kalau di faktor pembaginya atau delta X-nya semakin kecil, maka nilai Q-nya atau nilai kalornya atau nilai laju perpindahan panas yang dipindahkan juga semakin meningkat. Luas permukaan memberikan pengaruh terhadap panas yang dipindahkan. Luas permukaan yang ada di bagian ini juga memberikan pengaruh seberapa panas, seberapa besar kalor yang akan dipindahkan. Ya, sampai sini ada pertanyaan atau ada diskusi yang ingin ditanyakan? Untuk suaranya bisa jelas masuk terdengar ya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Nah, ini kita coba masuk perlahan ke teori analogi aliran listrik. Kalau analog listrik atau biasa disebut dengan hukum Ohm. Kenapa di hukum Ohm atau teori yang membahas tentang masalah resisten, masalah hambatan. Kalau di rangkaian listrik ada namanya hukum Ohm ya, kalau yang sudah atau pernah ya, karena kalau ada mata kuliah fisika dasar ya, atau fisika dasar 1, 2 itu ya ada membahas juga mengenai teori listrik. Di teori ini analog listrik ini hukum Ohm, ini ilustrasinya seperti ini. Untuk analoginya ini adalah Q mengalir dari kiri ke dari temperatur tinggi ke temperatur yang maksudnya dari sisi sini ke sisi ini ya, mengalir berpindah secara konduksi. Nah, yang dianalogikan analognya itu aliran itu sama aja dengan potensial pertahanan tahanan itu sama aja dengan nilai R. Alirannya itu adalah R. Nah, di bagian ini yang dimaksud dengan R ya dipengaruhi oleh ketiga poin ini, ada 1, 2, dan 3. Jadi pengaruh konduktivitas termal, pengaruh dari tebalnya bahan, dan pengaruh luas permukaan. Potensial per R untuk perpindahan panas. Nah, jadi kalau di bagian perhitungan listrik, I itu adalah arus, V itu adalah nilai tegangan ya. Potensial itu nilai tegangan, ini tegangan, kemudian yang R-nya itu adalah hambatan atau nilai resisten. Untuk nilai tersebut, kalau dilanjutkan nilai I ini untuk listrik, ini adalah untuk listrik, I ini untuk listrik, Q ini adalah untuk kalor. Jadi kalau ini adalah analoginya rangkaian listrik, kalau ini adalah analogi untuk perpindahan panas. Listrik dan panas. Tadi di slide sebelumnya ya sudah diceritakan ada kemiripan atau ada keserupaan kalau misalnya panas itu bisa berpindah menggunakan media atau alat tersebut, kemungkinan besar di listrik, arus listrik juga akan bisa berpindah atau bisa mengalir menggunakan atau melalui media tersebut. I sama dengan V per R di bidang panas atau perpindahan kalor itu Q sama dengan
min delta T ini ada delta T per delta X dibagi dengan K per A. Lalu apa yang didapatkan bila aliran panas dinyatakan dalam analogi listrik menjadi seperti ini. Ini gambarannya seperti ini. Jadi kalau bidang ini, kita melihat dalam satu bidang dulu ya. Melihat dalam satu bidang plat datar untuk perpindahan panas secara konduksi. Di bagian ini ada T1, berarti ini adalah kita sebut dengan T1 permukaan 1. Kemudian ini adalah T2-nya. Ini adalah permukaan di sampingnya atau di sisi sampingnya. Kemudian Q, nah ini adalah Q-nya, yang mengalir ini adalah Q-nya. Ini adalah nilai Q dan R itu resisten yang tadi ditampilkan di slide berikutnya. Hambatannya itu dipengaruhi oleh ketiga poin ini: konduktivitas termal, tebal bahan, luas permukaan. Sehingga kalau diteruskan tulisannya, Q sama dengan min delta T per R. Jadi delta T ini delta T per R-nya. R-nya itu merupakan ini delta X ketebalan. Delta X ini kan artinya tebal ya, tebal. K ini adalah conductivity, kemudian A ini adalah luas permukaan, ya. Jadi sama ya seperti yang tadi, konduktivitas, termal, tebal bahan, dan di bagian ini ada luas permukaan. Ini ada 3 poin ini yang menjadikan hitungannya untuk hal yang mempengaruhi nilai thermal conductivity tersebut, atau mempengaruhi nilai resistennya. Nah, di bagian selanjutnya, kalau misalkan ini diturunkan lagi, kelanjutannya, persamaannya, delta T per R sama dengan T1 min T2 per delta X per K dikali dengan A. Ini adalah nilai Q yang berpindah melalui media konduksi, melalui media padat yang dipindahkan. Ya, oke, sampai sini ada diskusi atau ada pertanyaan dulu atau ada yang ingin didiskusikan? Untuk suaranya jelas ya, bisa terdengar. Jelas, Pak. Kalau jelas, saya akan masuk lagi ya ke slide selanjutnya. Di bagian untuk share screen-nya bisa terlihat ya tampilan share screen-nya.
bisa terlihat jelas ya. Untuk share screen-nya sudah terlihat di layar? Udah, Pak. Ya, jadi perpindahan panas secara konduksi untuk rangkaian seri. Jadi rangkaian itu kalau di listrik kan ada rangkaian seri dan rangkaian paralel ya, ada seri dan paralel. Untuk rangkaian seri, aliran panas dilewatkan pada bidang datar, kemudian disusun secara berlapis. Ya bayangkan saja seperti kue lapis. Jadi kalau kue lapis itu kan ada warna merah, ada warna hijau, ada warna putih, kemudian ada warna misalkan warna kuning, ya, atau warna biru. Jadi berlapis-lapis, tapi disusun secara rangkaian seri. Aliran panas dilewatkan pada bidang datar, disusun berlapis dengan bahan yang berbeda. Nah, bahan yang berbeda ini ya bisa masuk ke dalam nilai resistennya. Nah, resistennya itu bisa saja untuk material 1 dengan material 2 menggunakan bahan berbeda. Misalkan material 1 bahannya dari aluminium, material yang kedua dari tembaga, kemudian material yang ketiga dari baja. Ini bisa dihitung secara pendekatan secara rangkaian seri. Aliran panas masuk dengan suhu T1, masuk dengan suhu T1 dan keluar dengan suhu T4. Jadi panas masuk T1, suhu T dan keluar suhu T4. Suhu antar muka masing-masing adalah T2 dan T3. Kemudian aplikasinya ketika merancang suatu alat-alat, salah satunya itu furnace. Apa itu furnace? Furnace itu tungku pembakaran ya, atau tungku peleburan, misalkan untuk peleburan logam cair atau peleburan baja, peleburan material tertentu menggunakan tungku. Ini disusun bisa menggunakan seperti rangkaian seri. Jadi material dari tungku tersebut berlapis, bisa saja sampai 5 lapis atau 7 lapis. Ya tujuannya adalah ketika panas yang berpindah atau akan keluar ke lingkungan itu sudah berkurang atau sudah tereduksi. Jadi panasnya pada saat ada di dalam ruang furnace tersebut, panasnya bisa mencapai temperatur yang cukup tinggi, bisa sampai 600 derajat Celcius, tapi di dinding tungku tersebut atau di dinding furnace tersebut suhunya sudah hampir mendekati suhu lingkungan, bisa sampai 30 atau 40 derajat Celcius. Ya tujuannya adalah kalau misalnya panasnya masih cukup tinggi, ya itu akan berpengaruh berbahaya terhadap lingkungan yang sekitarnya, misalkan tersentuh oleh orang atau tersentuh oleh bagian tertentu yang temperaturnya cukup tinggi 200 derajat Celcius. Nah, itu memberikan pengaruh. Nah, di bagian ini rangkaian seri itu bisa saja digunakan penggunaannya untuk merancang tungku tersebut dengan material yang berlapis. Lalu kita masuk ke bagian ini, ada dinding datar komposit. Komposit itu dinding atau plat datar campuran dinding datar yang tersusun dari beberapa material yang memiliki konduktivitas panas yang berbeda. Untuk susunannya itu bisa disusun secara seri atau disusun secara paralel. Susunan dapat secara seri atau secara paralel. Rangkaian tahanan termal digambarkan seperti pada penggambaran tahanan listrik. Jadi bisa dihitung. Ketika menghitungnya untuk nilai R ya, nilai R itu
dituliskan atau bisa dihitung sama seperti susunan seri atau paralel pada perhitungan tahanan listrik. Nah, ini gambarannya. Kalau yang tadi ada analoginya, analogi kan tadi satu plat ya, satu ini ya, satu bidang ini. Kalau yang dari slide yang sebelumnya, kemudian yang di slide selanjutnya ini ada 3 lapis. Lapis pertama, kedua, ini ada ketiga. Analog rangkaian seri listrik yang terjadi perpindahan panasnya itu terjadi secara konduksi. Jadi di sini ada T1, temperatur pertama, suhu satunya, kemudian berpindah atau mengalir kalorinya nilai Q-nya, kalorinya berpindah. Temperatur di sini pasti lebih tinggi, misalkan kalau diibaratkan ini temperaturnya kita tulis aja misalkan 100, berarti kalau di bagian bawah dia nggak mungkin akan naik menjadi 120 atau menjadi 150, tetapi pasti nilainya di bawah nilai 100. Misalnya di sini kita kasih nilainya 80 derajat Celcius. Nah, ini nilai trennya pasti menurun. Dari 100 bisa saja dia di bagian ini dia turun menjadi 90 derajat Celcius. Kemudian dia turun lagi, terus dia turun menjadi di bagian akhir 80 derajat. Nah, untuk rangkaiannya karena dia disusunnya secara seri itu artinya tidak ada cabang. Jadi tidak bercabang. Jadi kalau rangkaian listrik itu misalnya ini ada rangkaian listrik, ini ada listrik. Nah, jadi cabangnya itu satu garis. Ini sama juga panas yang dipindahkan itu satu bidang ya. Yang dilihat itu dalam perspektifnya itu ya bidang X-aksis, satu sumbu X, sehingga bisa dituliskan ke dalam bentuk analoginya ke dalam rangkaian listrik T1, T2, T3, kemudian T4 ya, T1, T2, T3, dan T4. Nilai Q atau nilai kalor yang dipindahkan ini berpindah. Ada nilai RA, RB, dan RC. RA, RB, dan RC. RA itu resisten untuk hambatan untuk nilai di bidang A, berapa besar nilai resistensinya. Kemudian untuk RB berarti hambatan yang ada di bidang B. Kemudian RC itu merupakan hambatan yang ada di bidang plat yang C-nya. Nah, material yang disusun secara seri tersebut berpindah secara melihatnya dalam arah ini ya, arah bidang X. Jadi melihat panasnya itu perpindahan panas secara one dimensi atau satu dimensi dalam bidang X, one dimensional, satu dimensi. Panas dari sumber 1 pindah ke 2, 2 pindah ke 3, dimasukkan ke dalam tulisan thermal resistance circuit thermalnya, tahanan thermal. Sini ada nilai R1, R2, R3. R1, R2, R3. Jadi resisten 1, resisten 2, hambatan 2, dan hambatan 3. Lalu bagaimana dengan nilai R totalnya? Karena ini disusun secara seri, sehingga nilai resistennya itu atau hambatannya itu bisa dijumlahkan, penjumlahannya. Hambatan pada bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Jadi 1 ditambah dengan 2 ditambah dengan
3. 1 tambah 2 dan tambah dengan 3. Ya, lalu bagaimana dengan kalau kondisinya itu paralel? Nah, ini paralel itu tidak ada cabang bercabang ya. Jadi kalau ini digambarkan di sini ini adalah cabang. Nah, ini cabang bercabang. Jadi dia ada yang mengalir ke atas, panasnya, ada juga yang pindah ke bawah. Lalu bagaimana menghitungnya? Untuk menghitung rangkaian secara paralel, dia bukan dijumlahkan, tetapi 1 per R1. 1 per R1 plus 1 per R2. Jadi berapa besar nilai thermal resistance-nya. Nah, ini merupakan contoh perpindahan panas secara komposit untuk bidang tersebut. Jadi kalau bidangnya ini dihitung, nanti akan didapatlah persamaan nilai perpindahan kalornya atau nilai Q-nya. Untuk nilai R totalnya dihitung dengan persamaan seperti ini. Ini H1 karena ini merupakan perpindahan panas secara konveksi, jadi dia menggunakan nilai koefisien konveksi. Kemudian KA ini adalah thermal conductivity. Kemudian nilai KB ini thermal conductivity untuk material B, dan C ini thermal conductivity untuk material A-nya. Ya, jadi seperti itu teorinya untuk perpindahan panas secara konduksi yang disusun secara seri, kemudian ada juga yang disusun secara kombinasi, jadi ada seri dan paralel. Oke, nanti sebagai bahan bacaan atau membaca lagi teorinya, nanti bisa baca teori di e-book atau di buku yang sudah dikirimkan. Nanti coba dilakukan hitungan. Misalkan di bagian ini ada mudahnya ada ilustrasinya. Ini satu bidang ya, satu bidang belum disusun secara seri atau belum disusun secara paralel, tapi menghitung berapa besar nilai rangkaian tahanan termalnya, kemudian digambarkan rangkaian tahanan termalnya. Jadi ada sumber panas yang lebih tinggi temperaturnya, kemudian ada resisten, lalu ada panas yang dikeluarkan. Jika jendela kaca pada gambar di bawah mempunyai koefisien konduksi atau nilai K ya, nilai K-nya berarti material dari yang digunakan itu nilai K-nya 1,4 watt per meter Kelvin, lalu luas penampang isotermal 1 meter kuadrat. Nanti coba dihitung yang pertama itu coba dibuat, karena ini masih gambar satu bidang ya. Nanti gambar rangkaiannya seperti apa, ilustrasinya, gambar rangkaian tahanan termalnya, kemudian hitung tahanan termal totalnya, berarti mencari nilai R dari perpindahan panas secara konduksi tersebut. Kemudian C-nya heat transfer rate atau nilai Q ya, nilai Q-nya. Kemudian TSI temperatur surface inlet,
atau temperatur di sini ya, TSI temperatur surface inlet, dan ini temperatur surface outlet. Berapa nilai T SI-nya, temperatur surface inlet dan temperatur surface outlet. Nah, yang di sini di ilustrasi di bagian ini yang di gambar ini dijelaskan ada perpindahan panas secara ini konveksi, ini ada perpindahan panas secara konveksi. Kemudian ketika panas itu ada kontak dengan dinding ini memiliki koefisien konduksi atau thermal conductivity-nya K, berarti ini perpindahan panas secara konduksi, kemudian dan di bagian ini perpindahan panas lagi terjadi secara konveksi. Nah, nanti coba digambar rangkaian tahanan termalnya untuk konveksi, konduksi dan konveksi di dalam satu dimensi, satu bidang. Oke, kalau tidak ada diskusi atau ada pertanyaan, saya rasa cukup. Nanti coba baca lagi teorinya atau materinya, nanti bisa didengarkan lagi di rekaman recordnya untuk perkuliahan hari ini, mata kuliah perpindahan kalor dan massa. Ya, satu lagi jangan lupa untuk absen ya, karena ini kelas besar. Karena kelas besar ya kelasnya digabung, kelas Rabu dan Kamis absen, lalu absennya itu dengan menuliskan nama kelasnya, nomor induk mahasiswa, NIM dituliskan supaya lebih mudah untuk memasukkan input data untuk perkuliahannya. Ya, kalau tidak ada pertanyaan atau ada pertanyaan sebelum virtual Meet Google-nya ditutup. Ya, kalau tidak ada, saya rasa cukup ya untuk hari ini.